Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang PLSP atau persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum menjelaskan persamaan linear satu variabel lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu kalimat matematika. Nah, kalimat matematika itu ada dua jenis. Yang pertama, kalimat tertutup, dan yang kedua ada kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup yaitu kalimat yang hanya mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya. Nah, jadi jika ada suatu kalimat, maka kalimat tersebut mempunyai nilai benar saja atau salah saja. Nah, tidak ada dalam satu kalimat yang memiliki nilai benar dan juga salah. Tidak ada. Contohnya, ada 7 hari dalam seminggu. Nah, kalimat ini apakah benar atau salah? Ya, kalimat ini adalah kalimat yang bernilai benar. Nah, kenapa bernilai benar? Karena memang dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Kemudian contoh yang kedua, 45 termasuk bilangan prima. Nah, kalimat ini benar apa salah? Nah, kalimat ini bernilai salah karena 45 mempunyai faktor lebih dari 2, yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Berarti kalimat tersebut dinamakan kalimat yang bernilai salah. Kemudian ada kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Nah, kalimat terbuka ialah kalimat yang masih memuat variabel atau peubah sehingga belum dapat ditemukan nilai kebenarannya. Ayo, ada yang masih ingat apa itu variabel atau peubah? Nah, variabel itu adalah huruf yang selalu berdampingan dengan koefisien. Contohnya nih, contoh yang pertama, ada persamaan 2x sama dengan. Nah, contohnya yang pertama, 2x ditambah 3 sama dengan 9. Nah, kenapa kalimat ini disebut kalimat terbuka? Nah, kita lihat dari pengertiannya bahwa kalimat terbuka itu kalimat yang masih memuat variabel atau peubah. Nah, variabel itu adalah huruf yang selalu berdampingan dengan koefisien. Nah, di sini terdapat variabel. Ada yang masih terdapat variabelnya yaitu x. Ya, maka nilai x ini itu belum diketahui. Nah, berapa nilainya? Maka kita harus dicari dulu. Contoh yang kedua, salah satu faktor 12 adalah a. Nah, di sini a ini adalah variabel. Nah, kita belum tahu a ini berapa, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi persamaan linear satu variabel. Apa sih persamaan linear satu variabel itu? Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang mempunyai hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Nah, bentuk umumnya yaitu ax ditambah b sama dengan c, di mana a itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika a-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya tidak ada. Jadi bukan disebut dengan persamaan linear satu variabel. Nah, contohnya, di sini ada k ditambah. Nah, di sini ada contohnya k ditambah 2 sama dengan 6. Nah,
terdapat variabel yaitu K. Nah, kemudian ciri dari persamaan linear itu kan ada variabelnya, kemudian tandanya adalah sama dengan. Kemudian contoh lain nih, ada 2P sama dengan P ditambah 3. Selanjutnya, ada cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel ada dua cara. Cara pertama yaitu cara substitusi. Nah, langsung ke contoh soal ya. Ini ada soal persamaan X ditambah 3 sama dengan 7 dengan X bilangan asli. Nah, dari soal di sini diketahui suatu persamaan yaitu X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, dengan X bilangan asli. Nah, cara substitusi ini yaitu dengan mengganti nilai X dengan bilangan asli. Nah, di sini kan diketahui X-nya itu harus bilangan asli. Nah, bilangan asli itu yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya sampai tanda. Nah, selanjutnya di sini ada tabel. Kita bisa menggunakan tabel untuk menyelesaikan soal ini. Di sini ada X, kita tulis X-nya itu berapa aja. Nah, kita ambil 4 angka saja ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tulis persamaannya di sini. X ditambah 3. Nah, kemudian kita ganti X ini dengan angka 1. Nah, jika X-nya 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tidak memenuhi kan dengan 7. Kemudian 2. Jika X-nya 2, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan jika X-nya 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian jika X-nya 4, maka 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, di sini kita ketemu nih sama nilainya yang 7. Nah, maka X-nya itu yang memenuhi, X yang memenuhi itu adalah 4. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa X yang memenuhi adalah X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, cara yang kedua ini yaitu cara ekuivalen. Nah, ekuivalen artinya adalah setara. Nah, dalam cara ekuivalen ini ada 2 cara. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan linear satu variabel dengan bilangan yang sama. Dan yang cara yang kedua yaitu mengkalikan atau membagi kedua ruas persamaan linear satu variabel dengan bilangan yang sama. Nah, satu contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 7 sama dengan 5x dikurang 11. Penyelesaiannya. Nah, di sini tulis lagi persamaannya. Kemudian karena kita akan mencari x-nya, maka kita kumpulkan, harus mengumpulkan X yang ada variabelnya dengan yang ada variabel dan yang tidak ada dengan yang tidak ada. Nah, di sini ada 2x nih di ruas kiri ya. Di ruas kiri kita harus menyimpan 2x saja. Nah, 7 di sini harus dihilangkan dengan cara dikurang 7. Nah, jika ruas kiri dikurang 7, maka di ruas kanan dikurang 7. Nah, maka hasilnya 2x ditambah 7 dikurang 7 sama dengan 5x dikurang 11 dikurang 7. Nah, maka persamaan
5x yang ada di ruas kanan itu gak boleh yang ada variabelnya. Nah, maka dari itu kita hilangkan si 5x ini. Nah, atau bahasa lainnya usirlah ya, usir si 5x ini dengan cara mengurangi 5x ini. Nah, jika ruas kanan dikurangi, maka ruas kiri juga dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu 5x. Maka persamaannya menjadi 2x dikurang 5 sama dengan 5x dikurang 18 dikurang 5x. Nah, di sini kan 5x dikurang 5x jadi 0 kan, maka kemudian 2x dikurang 5x sama dengan negatif 3x. Maka hasilnya yaitu negatif 3x dikurang x sama dengan negatif 18. Nah, karena kita mau mencari x bukan mencari negatif 3x, maka dari itu 3x ini harus habis. Nah, caranya kita dengan membagi negatif 3x ini dengan bilangan yang sama, yaitu negatif 3x. Nah, jika ruas kiri dibagi negatif 3, maka ruas kanan dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya adalah x sama dengan 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 6. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan konsep persamaan linear satu variabel ini. Nah, contohnya diketahui umur kakek 5 kali dari umur cucunya. Jika selisih umur mereka adalah 44 tahun, tentukan umur masing-masing. Nah, pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan umur cucu adalah 5x. Nah, karena dari soal diketahui bahwa umur kakek ini 5 kali dari umur cucunya. Nah, karena kita memisalkan umur cucunya dengan x, maka umur kakek adalah 5x. Nah, kemudian selisih umur mereka adalah 44 tahun. Maka model matematikanya yang sesuai yaitu 5x dikurang x sama dengan 44 tahun. Nah, kemudian kita gunakan konsep persamaan linear satu variabel. Nah, 5x dikurang x, karena di sini variabelnya sama, maka hasilnya 4x sama dengan 44. Nah, yang dicari adalah x, bukan 4x. Nah, untuk mencari x, maka kita harus membagi angka 4 ini dengan 4 atau dengan bilangan itu sendiri agar menjadi 1. Maka karena ruas kiri dibagi dengan 4, maka ruas kanan juga dibagi dengan 4, maka hasilnya x sama dengan 11. Kemudian kita cari nih, x adalah x sama dengan umur cucunya. Nah, karena x adalah umur cucunya, maka umur cucunya adalah 11 tahun. Kemudian umur kakek kita kemudian umur kakek adalah 5x. Nah, berarti 5 kemudian x-nya ganti dengan 11, maka 5 dikali 11 sama dengan 55. Nah, jadi umur cucu adalah 11 tahun dan umur kakeknya adalah 55 tahun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial penggunaan aplikasi kamera ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kita buka dulu aplikasi kameranya dan langsung ke kamera. Kita langsung coba untuk scan soal dan
kita scan. Setelah itu kita klik solve. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini terdapat jawabannya dan juga ada grafik atau garis bilangnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita klik solve step. Kemudian, nah di sini sudah terlihat bahwa penyelesaiannya yang lengkap. Selain menggunakan kamera, kita juga bisa menulis secara manual seperti ini. Nah, di sini ada kalkulator. Nah, di sini kita bisa mencari sudut dari segitiga, misalkan jika sisinya 8. Nah, sudut dari segitiga, misalkan jika sisinya 8. Nah, maka sudah terdapat berapa sudut dari alfa, berapa sudut dari beta, berapa sudut dari gamma, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini juga sama persegi, lingkaran juga. Nah, untuk kalkulator secara manual kita tulis, misalkan kita mencari himpunan penyelesaian dari persamaan 4x ditambah dengan 5 sama dengan 10 misal. Nah, kita tunggu. Nah, di sini langsung tertera ya langkah-langkahnya. Nah, langsung tertera. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum.